سيدنا محمد أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما warzuqni fahma. Amin. Sehat ibu bapak semua? Alhamdulillah sehat ya. Jadi gimana? Alhamdulillah katanya ya. Tampak cerah ya di aura ya orang. Mungkin pernah jalan-jalan tuh mungkin ya. Gitu kan. Ambil energi positifnya ibu bapak ya, keindahan alam ya, ciptaan Allah, kekuasaan Allah, funnya, kebahagiaannya, dan lupakan segala drama dan bibit bilang mesleting tangga pesandong bentuk dan segala macam gitu ya. Itu hanya hiburan-hiburan ya. Gitu kan. Ambil yang bisa memberikan energi positif sehingga hati kita senang ya, hati kita tenang ya, dan mengingatkan kita juga kepada besar kebesaran dan keagungan Sang Pencipta. Bapak ya. Masya Allah, Ibu Bapak yang mulia, kita lanjutkan bacaan unik atau khusus dalam Al-Quran kemarin. Sudah kita bahas 5. Kita yang terakhir yang ke-6 nih Bapak, tentang saktah. Iya. Kemarin juga ada yang Bapak bertanya ya, bingung gitu itu gimana Bi ya di Al-Mutaffifin. Nah sekarang kita akan coba lebih bahas lagi. Saktah dalam Al-Quran ini ada di 4 bacaan Ibu Bapak, di 4 surah. Pertama coba Ibu Bapak buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surah ke-18 Pak. Iya. Surah Al-Kahfi ayat 1. Bentar ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, coba Ibu Bapak lihat di akhir ayat 1 ada kode apa? Ada. Apa kodenya Pak? Sin. Ada lagi saktah tulisannya Ibu. Nah, nanti kita coba membaca. Cara membaca saktah ini Pak, Bu, Bapak Ibu berhenti seperti biasa. Kemudian Bapak Ibu menyambungkan, tapi tidak boleh ambil nafas di situ. Contoh ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumi. Biasanya kan seperti itu ya Ibu ya. Nah, anggap aja di Alhamdulillah itu ada saktah. Maka Bapak Ibu berhenti seperti itu, tapi tidak mengambil nafas. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumi. Contoh seperti itu. Bisa dipahami pada Tuhan? Nah, berhenti tanpa mengambil nafas. Kita coba praktekkan. Pertama, kita berhenti di kitab Ibu apa? Ta'awuz 3, 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bisa Pak Ibu pahami cara bacanya? Nah, Saktah ini ada 4 dalam Al-Quran Pak. Pertama surah Al-Kahfi. Yang kedua kita coba buka surah Yasin Pak. Surat ke-36. Iya, surah ke-36 ayat 52 Bu. Ayat 52. Qalu ya wailana. Coba Pak lihat dan Ibu juga. Ada tak di tengah-tengah itu kode lagi? Ada Pak, Bu. Coba kita baca bersama. 3, 4. Qalu ya wailana man ba'athana min mawqadina. Seperti itu Pak. Iya Pak. Ayo nyoba lagi tapi tidak ambil nafas. Nah, ada tambah bensin ya Pak ya. Pokok selesai ya Pak ya. Saktah. Saktah. Bisa dipahami Bu? Kita lanjut contoh yang ketiga. Surah Al-Qiyamah juz 29. Apa? Juz 29. Surah Al-Qiyamah. 29, Surat ke-75 Pak. 28. Iya. Surat ke-75 Surah Al-Qiyamah ayat 27. 29. Apa Pak? Ayatnya 29. Ayat 27. Itu dia. Ayat 27 Pak. Nomor surat 75 Pak. 75. Bukan? Waqala. Waqila. Nah, waqila. Kita mau Pak ini. Kuda ya. Waqala lagi. Ini surat 27. Ayatnya yang 27. Oh, ayatnya 27. Suratnya surat ke-57. 58. Surat ke-57. 29. 75. 75. Nah, ini Al-Qiyamah nih, ayat 27. Ini Pak lihat. Makasih. Iya Pak. Bahagia. Ke Al-Qiyamahnya Pak, ayat 27 apa Pak?
Pakai dulu ah. 20 ah. Pendek. Iya. Pendek dia lah. Ayatnya. Ayatnya lain tak panjang nih Bu ya. Ada ibu bapak nampak kode lagi. Kita coba baca. Bagaimana cara membaca sakta Bu? Berhenti, tidak mengambil nafas. 3, 4. Sekali lagi Pak, berhenti. Jangan disambung langsung Pak ya, berhenti. 3, 4. Jadi berhentinya bukan berhenti nanggung gitu, emang berhenti Bu. Waqilaman oh, emang berhenti tuh, bukan waqilaman bukan, itu tidak berhenti boleh tuh ya. Dulu tetap panjang ya. Apa ini? Dulunya tetap panjang ya. Allahnya tetap panjang. Apa Ibu? Menahan nafas. Ya, menahan nafas di situ. Nah, jadi kalau kebetulan bertemu ayat yang pendek begini, bisa Ibu langsung baca. Kalau ayatnya panjang kayak yang tadi, Ibu Pak berhentilah sebelum itu dulu, supaya bisa nafasnya sanggup. Nah, jangan dipaksakan Ibu Pak ya. Kalau tidak sampai nafasnya, berhenti dulu sebelum itu, kemudian sambung lagi dari belakangnya sedikit, baru sambungkan ke sakta supaya sampai nafasnya. Terakhir surah Al-Mutaffifin Bapak Ibu. Iya, surat ke-83 Pak, juz 30 itu. Surat 83. Ayat 14. Ya. Kalabal. Kalabal. Ayat 14 Pak. Kalabal. Nah, ada ketemu Pak Bu? Awalnya kalabal. Ada nampak kodenya Bu? Ada ya. Coba Ibu Bapak baca, berhenti tapi tidak mengambil nafas, kemudian sambung kembali. 3, 4. Kalabal. Rana ala kulubihim maka seperti itu. Kalabal. Mudah atau susah Pak Tili? Mudah. Luar biasa ya Pak Tili ya. Mudah. Insya Allah Ibu ya. Kita simpulkan berarti Bu Pak. Ada 6 cara baca yang unik dalam membaca beberapa ayat Al-Quran. Pertama namanya imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimiringkan Allahnya menjadi majriha. Yang kedua naqal di surah Al-Hujurat. Bi'sal ismu, dipindahkan barisnya dari dari i, bi'sal i ke li. Bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Bi'salismu. Yang ketiga ada tashil ya Pak ya. Tashil meringankan, memudahkan. Dari jamiyun menjadi jamiyun. Harus ada penekanannya Pak Bu. Iya.
jamiyun. Tidak boleh tidak boleh, bukan dipanjangkan Pak. Salah. Baru betul. Ya Pak ya. Yang keempat, ismam, yang menampakkan huruf yang tersembunyi dari kata la ta'manuna menjadi la ta'manuna dan la ta'manuna dibaca sepertiga dari nu, dibaca sepertiga saja Pak. Coba ibu bapak, la ta'man, monyongkan bibir 3, 4. La ta'man. Iya, yang kedua baca sepertiga 3, 4. La ta'man. Iya, la ta'manna. Ya Pak ya. Yang kelima, ibdal, ya, mengganti, ya Pak ya, mengganti dari utuni menjadi i, ya, ituni. Itu ada di surah Al-Ahqaf. Dan terakhir, sakta, berhenti tanpa mengambil nafas, seperti yang kita praktekkan tadi Pak Ibu ya. Bapak Ibu yang mulia, ini 6 bacaan khusus dalam Al-Quran. Sudah ada kopiannya di tangan Ibu Bapak. Dan itu hanya berlaku di surat yang itu saja. Tidak berlaku bisal ismu hanya di apakah yang lain kami robah juga. Tidak. Hanya di surah Al-Hujurat ayat 11 yang ada di dalam catatan kecil itu. Yang lain tidak ada Pak, hanya di situ saja. Ibu Bapak yang mulia. Selanjutnya, coba Ibu Bapak kita baca bacaan yang mendempatkan 2 huruf mati. Contoh, wal fajri menjadi wal fajri. Apakah O-nya tebal atau tipis? Karena baris bawah. Oke, Ibu Bapak. Sepakat Ibu Bapak O-nya tipis. Kalau kita matikan, coba sekali lagi Ibu Bapak. Wal fajri menjadi tipis atau tebal? Tebal. Tipis, tebal, tipis. Oke. Kita coba Bapak ya. Kalau kita baca harinya tipis karena baris bawah. Ri wal fajri walaya, kita sambung gitu Ibu ya. Tipis harinya. Tapi kalau Ibu Bapak matikan, berhenti di wal fajri, kan mati lawannya jadi nyetak. Maka Allah-nya itu tuh dilihat bukan dari Allah baris bawah itu, karena kita tidak baca Allah baris bawah. Di sebelum, apa baris sebelumnya? Wal fa. Baris mana Bu? Baris atas. Maka Allah ini diukur dari baris sebelumnya, karena kita mematikan Allah, bukan membaca Allah baris bawah. Maka menjadi wal fajr. Tebal dia Pak, karena sebelumnya baris atas. Tapi kalau wal fi, wal fijr, nanti tipis Pak, wal fijr. Tapi kebetulan wal fa, wal fajr, tebal dia jadinya. Bisa dipahami Ibu? Kenapa dia tidak tipis Bu? Karena sebelumnya baris atas. Kalau kita sambung dibaca baris bawah harinya, maka dia tipis. Bisa dipahami Pak Bu? Nah itu. Yang kedua, coba
Ashrin menjadi. Oke, kita matikan rohnya maksud ibu kan ash. Kita mau berhenti nih Pak. Ashrin menjadi. Ashru. Tetap tebal rohnya Pak. Bukan asyar. Ya Pak ya. Wal fajr. Ada juga wal fajr. Walayalin asyar. Itu ada betul Pak? Ya. Fathah. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Salah Pak. Fath. Seperti itu harusnya. Fath. Nah, jadi mematikan dua huruf yang dempet itu Ibu Bapak seperti biasa. Bagaimana Bapak Ibu mematikan dia? Kebetulan dia dua buah, dia berikan keduanya haknya. Satu wal fath, satu lagi lakukan keduanya wal fath, wal fajr, wal fajr. Ya Pak ya. Apa lagi? Apa Bang? Ayat berikutnya soal Al-Fajr. Ayat surat Al-Fajr ya Bang ya. Ayat berikutnya itu kan berbeda sifat ta'aruf gitu. Iya. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Iya. Oke, kita buka saja langsung Pak surah Al-Fajr berbaca kalau pagi ke Pak yuk manyobi gitu ya. Coba Ibu Bapak buka surah Al-Fajr di depan surat yang tadi Pak. Iya. Dekat Sabihis hal ataka hadi. Siap tuh Al-Fajr. Ya. Ada ketemu Pak, surat ke-89 ayat 1 Pak. Ini banyak ya Ibu ya. Semua rohnya Bapak Ibu tebalkan ya. Kita coba Pak Bud. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr Nah, benar. Ya. Satu lagi. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah, tipis itu. Kenapa tipis? Nah, itu lagi. Hijr. Kenapa tipis, Pak? Sebelumnya baris bawah. Iya, bukan karena harinya baris bawah ya, Bu ya, tapi sebelumnya. Karena kita mematikan. 3 hal fi. 4 hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Diri semua ya. Iya. J-nya tetap terdengar Pak. Hijr. Tambah ujung aja hijr. Tidak boleh hijir. Tidak boleh Pak. Hijr. Iya. Bisa dipahami Bapak? Insya Allah ya.
Iya Ibu. Al-Kahfi. Di wajah ya Ibu ya. Iya. Akhir ayat. Oke. Maksud beliau itu surah Al-Kahfi tadi, kita kan di ayat 1 ada tanda saktah, pas pula di akhir ayat. Bolehkah kita berhenti di situ ya Pak ya? Nah, saktah ini mau berhenti Bu. Berhenti sejenak untuk menyambung kembali, ya Pak ya, tanpa mengambil nafas. Nah, apa Pak? Nah, kebetulan Al-Kahfi ini di akhir, kebetulan. Karena kebetulan di Al-Kahfi di akhir ayat, maka saktahnya berlaku. Bolehkah kita berhenti di situ, Bi? Berhenti tidak seperti biasa. Menahan nafas. Jadi saktahnya yang diutamakan situ, Bu. Bukan akhir ayatnya. Kebetulan dia saktahnya di akhir ayat. Jadi boleh berhenti total, Bi? Tidak. Karena saktah. Tapi di akhir ayat, Bi, ini hanya berlaku. Makanya Bi bilang ini bacaan yang unik. Tidak seperti biasanya. Kalau biasanya Ibu di akhir ayat berhenti, waramuk dulu agak 3 kali, baru bersambung. Ibu ya, khusus surat Al-Kahfi ayat 1 ada berlaku hukum saktah. Hanya di Al-Kahfi aja yang di akhir ayatnya tidak boleh Ibu berhenti seperti itu. Oke Ibu. Nah, itulah bacaan unik yang dimaksud itu. Babida dari yang lain gitu Bu. Ada lagi Bu Bapak yang dari cara bacanya Al-Quran kita ini yang masih agak masih ragu nih, boleh ditanyakan Ibu Bapak. Ada yang tekanan. Iya Pak. Yang pokoknya kalau mati 2 di belakang itu kan banyak tuh. Iya. Huruf 2 buah mati di belakang itu banyak ya Pak ya. Pertanyaan Bapak? Mungkin itu saja Pak dulu Pak. Banyak contohnya gitu Pak. Coba kita carikan contoh lagi ya Pak ya. Di surat Juz 30 ini banyak juga Bapak. Surah Al-Qadar. Al-Qadar. Coba Bapak Ibu buka surah ke-97. Ini semua ini ayat bagus banget. Ketemu Ibu? Inna anzalna. Surat ke-97. Kita coba baca Ibu Bapak ya. Umi cobakan sekali Ibu Bapak dengar. Kemudian Bapak Ibu ulang sesudah dulu. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tebal atau tipis Bu? Tebal. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka
bawahnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. tanzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim Min kulli amr. min kulli amr. Ayat terakhir 3, 4. Salamu hiya hatta matla'il fajr. Iya. Fajr. Iya. Bapak coba lihat di dekat salam itu ada tanda. Salam Titik ya, 3. Pilih salah satu. Tadi kita sudah berhenti di mana, Bu? Di am. Bolehkah kita berhenti di salam? Tidak. Tapi kalau misalnya nih, nazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya had. Boleh, Pak? Boleh. Tapi berhenti di salah satu, Pak. Nah, adanya ada 2 tuh, Pak, titik 3. Tapi tidak boleh berhenti keduanya. Contoh, Kalau ini dilanyau keduanya boleh. apa, Pak? Nafal panjang pokoknya. Dilanyau keduanya, tidak boleh. Dia harus pilih salah satu. Wajib. Harus. Wajib ya. Iya. Harus. Kan ada orang panjang ya kan. Ya, saking panjangnya, Pak. Dilanyau keduanya gitu ya. Nah, ini ada beberapa tanda yang wajib kita berhenti di situ. Contoh mim. Ya Pak ya, mim titik 3. Tapi salah satu itu wajib tuh. Ada juga yang lebih baik, bukan wajib, lebih baik olah berhenti. Kalau sholat lebih lanjut. Tapi berhenti boleh, boleh. Jim boleh saja. Jadi pilihan. Mau berhenti atau bebas, gitu ya. Koma ibaratnya gitu Pak, gitu ya. Itu juga lebih kayak kita udah berhenti, kok berhenti dia berhenti sadonyo gitu Pak. Kecuali lam, makanya disimpulkan Bapak Ibu kalau tidak berhenti aja lah. Oh, bisa lah. Ya, tapi khusus lam Bapak Ibu ingat lam alif itu tidak boleh tuh, dilarang. Bisa langsung ya. Iya Pak Tile. Min kulli amri salam. Atau berhenti di salam, boleh. Salam aja. Pak Tile pilih salah satu pokoknya. Ini kan tanda mati ada yang ini kan. Amri salam. Amrin sama salam. Iya. Pilih salah satu. Bisa dipahami Bu Bapak? Masya Allah. Oke, sampai di sini ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Baik terkait iya Bang. Liga di terkait huruf so yang bukan dengan sin Ustaz. Ada Swat dengan sin. Nah, itu pembahasan berikutnya. jadi. Ada mungkin Bapak pernah bertemu di ayat dia itu disampainya huruf C. Iya, ada sin. Ya Pak ya. Ya. Intinya sebenarnya itu rukhsah Pak, keringanan bagi orang yang tidak mampu membaca yang tertulis dalam Al-Quran. Contoh kata-katanya, bentar Pak. Itu ada di surah Al-Baqarah Pak ya. Aduh. Apa kata-katanya Bang King Bang Nah? Tabayang nih Bapak. Ustaz dibaca sin.
anu. Mungkin nanti Karena itu kata ini. Itu pilihan. Ya maka ada ya. Iya Pak ya. Nah, itu pilihan bagi orang yang berat membaca. Membaca huruf yang ada di situ diganti menjadi sin gitu Pak ya. Patang tu ada apa subuh nak bu? Acok ya Pak ya. Jadi gini cara bacanya tuh Pak. Kalau Bapak membacanya mampu Bapak membaca tertulis mah tetap baca yang itu. Tapi kalau tidak mampu doh, karenanya mendakian buah huruf yang baik dari sudut Pak. Tebal mungkin karena ada yang logat mungkin ya Pak ya, pengaruh berat bagi kita membacanya, boleh diganti huruf short itu dengan sin, gitu Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mampu membaca tertulis, baca saja tertulis. Itu tulis keduanya nak. Tertulis keduanya, disaksi aja cek dia tengah. Iya, ayo. Di bawah, ya. Lupa saya. Iya itulah biolo. Jangan kau semuanya tuh Pak Bu gitu ya. Ada yang ketemu Bu? Ayat yang kelima. Tuh Allahu yakhtassu. Allahu yakhtassu bi rahmati. Ayat berapa Bu surah Al-Baqarah? 245. Coba Bapak Ibu lihat tuh. Surah Al-Baqarah 22 Al-Baqarah Bu? 245. 245. Dia bersuku. Dia bersuku. Iya. Coba Bapak buka surah Al-Baqarah. Ya. Surah Al-Baqarah Pak Tine. Muhammad. Ayat 245. Oh iya. Ketemu dia Bu. Ayat bersuku ya. Di akhir ayat Bu. 245 akhir ayat. Ayat anu. Wa ilaihi turja'un. Sebelum wa ilaihi itu lihat ada wa yamusutu. Ada nampak Ibu. Coba Ibu lihat ada yang berbeda enggak di situ wa yamusutu. Wa yamusutu ada kode di atas tuh. Sin. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa di kodenya? Karena di sini bertemu dua huruf berat. Su cie, pu cie. Bertemu dua huruf yang berat, diringankan yang pertama. Dari su menjadi su. Mana yang lebih ringan Bapak Ibu membaca? Su atau su? Su. Nah, tapi itu tidak berlaku bagi Bapak Ibu yang bisa membaca dua berat ini langsung. Kalau mampu Bapak Ibu membacanya, tidak berlaku sin itu. Iya. Tapi kalau tidak mampu, dimaafkan, digantilah su itu dengan su. Sehingga ringan dia Pak. Waya besuto. Waya besuto. Wa ilaihi turja. Tapi Bapak Ibu mampu nggak? Coba. Waya besuto. Waya besuto. Mampu Ibu? Coba sambung sekarang. Waya besuto wa ilaihi. Waya besuto wa ilaihi. Ya udah, nggak usah dibahas mampu Ibu. Ya, Biko sariawan Ibu Biko, 40 ya yang Biko gitu ya. Daripada tambah kadang capi ayo, sariawanku ganti jelah dari su tu kasu gitu ya Pak ya. Atau kok agak sakit gigi ya Pak ya, itu keringanan bagi kita bila berat membaca dua huruf yang tebal ini.
Sampai di siku ada pertanyaan dari ibu bapak. Baik itu yang unik atau mematikan 2 huruf di akhir tadi, atau yang kode huruf 2 huruf berarti. Bisa dipahami Bu? Insyaallah. Pak Tile bisa dipahami? Ya mesti belajar. Ibu ini Mesti belajar. Insyaallah ya. Baiklah kalau begitu, kita akhiri tafsir kita pagi ini Bu Bapak. Insyaallah selanjutnya kita kembali ke praktek seperti biasa, karena bacaan unik kita hanya 6 itu Bapak dalam Al-Quran. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bertemu tidak bingung lagi bagaimana cara bacanya. Nah, ya. Kode sajadah. Iya Ibu. Iya Mas Suji. Kalau Ibu sedang baca Al-Quran, basuh kode gambar sajadah, gambar musaji, gambar kubah musaji, atau di WA-nya sajadah. Ya Ibu ya. Ada 6 bale dalam Al-Quran. 5 bale 6 bale Bang? Lebih kurang 16 dalam Al-Quran kode sajadah itu. Setiap Ibu baca itu, kemudian Ibu cari tempat sujud arah kiblat, Ibu sujud. Apa bacanya Wi? Sajada wajhiya lil khalaqahu wa syaqqas sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fataba ahsanul. Yaitu sebagai bentuk pujian kita kepada Sang Pencipta. Kalau Anda hafal Bapak dah. Jadi salah buku Bapak sujud sajadah hari Jumat, apa Bapak baca? Subhanallahil a'la maksudnya. Masya Allah, ini aku mengincik Bapak ya. Nanti di fotokopian teko Bapak bacaan sujud. Ada beberapa tuh bacaan sujud tilawah, sujud sahwi. Kalau wak lupa, tetap tidak lupa yang baik. Lupa rakaat, atau tertinggal, lupa bacaan, ya, itu digode. Nama kok bacaan sujud sahwi. Bolehlah. Apa itu? Di belakang Quran ada Ibu. Coba Ibu Bapak lihat di belakang Quran kita masing-masing adakah? Ada sadonya Bu. Mudah-mudahan ada sado Al-Quran ya Pak ya. Coba Ibu Bapak lihat di belakang Al-Quran bacaan sujud sahwi. Iqra bismik. Itu ujungnya. Khalaqahu wa basarahu. Apa Ibu? Jada. Iya Bu. Di Al-Quran nilai kebetulan Bu. Ada di Al-Quran Pak Tile. Ada. Ada. Baca sujud saja. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bersujud wajahku kepada yang menciptakan dan membentuknya, membukakan pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Ada yang langsung daftarnya di bawah tanah Bu. 5 balik ya Bu. 5 balik surat ayat sajadah. Ada Bu? Ada Pak ya. Nah itulah 15 ayat sajadah. Nah bisa Bapak Ibu buka nanti di Al-Quran. Boleh Pak dihafalkan Pak. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa
sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah itu. Sambil Pak, sambil santai-santai, sambil luang waktu. Nah, Pak hafalkanlah. Karena Pak setiap hari Jumat sujud sajadah, ya Pak ya. Nah, kalau dapat setengah aku bisa berwiri, ya Pak jelas setengah dulu. Setengah itu bisa sesuai Pak. Pak tambah aja ilmu kita. Nah, ya Pak ya. Biar hafal. Aco baca. Sajada wajhiya lilladzi, coba Pak. Sajada lilladzi Khalaqahu wa sawwarahu khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Iya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang Pak baca pas sujud tilawah itu Pak. Pas sujud sajadah hari Jumat. Baik Ibu Bapak, kalau tidak ada lagi kita tutup dulu. Insya Allah hari Jumat besok kita lanjutkan taksim kita. Ya. Kita terakhir kemarin sampai ayat berapa Ibu? Walan tarbo. Udah masuk juz 2 ya Ibu ya? Iya. Sampai ayat, masih ingat Ibu? Innalillahi udah Bu? Belum ya Pak ya? Tiga 146 besok. 146 udah kemarin ya. Si Arif yang mencari. Iya ya Bang Arif. 154. Oh iya. Ayat 154. Halaman baru ya Ibu ya. Wala taqulu. Oke, untuk hari Jumat besok siapa Ibu yang belum dapat? Ibu Tini udah dapat giliran kemarin Ibu? Belum ya? Ayo dah. Hari Jumat besok Ibu Tini sama saya. Oh sudah. Siapa Ibu yang Bapak belum dapat? Ulang lagi. Iya Pak. Boleh saya juga boleh. Ibu adik belum ya? Tapi Ibu Ade udah nggak di sini. Pulang ke Bogor. Oh Ibu ada di sini Jumat besok. Oke. Kalau Ibu Eva? Lagi di Jakarta. Oh beliau udah dapat giliran Ibu? Udah. Ya. Ibu udah dapat giliran Bu? Udah. Belum. Ibu lagi hari Jumat besok yang mengaji, yang kita dengarkan Surah Al-Baqarah ayat 154 Ibu. Ya ulangnya lagi saya juga boleh. 154. Ibu ya. Sampai innalillahi. 154. Sampai 157. Ya Pak ya. Sampai ulaika ya. Kebetulan kok baca ayat innalillahi. Baik Ibu Bapak, kita cukupkan tahsin kita pagi ini membahas tentang bacaan unik dalam Al-Quran. 3 kali pertemuan selesai ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan bacaan Bapak dan Ibu dalam kisah ini. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak, Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak.
Fotokopi gitu. Fotokopi. Surat sejadah. Ayat sajadah, Pak. Sini enggak ada. Kan ada di Al-Quran apa tuh? Ya, benar. Ibu udah ada Bu? Udah. Jadi nanti kopian. Ya. Laki-lakinya Ini. saya. Nah,